Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang organisasi regional dan organisasi global, materi sejarah peminatan kelas 12. Kelompok ini terdiri dari Naila Devina Lahai dan Dinda Maulida. Sebelum menjelaskan apa saja contoh organisasi regional dan organisasi global, di sini kami akan menjelaskan definisi mengenai organisasi regional. Jadi, organisasi regional adalah organisasi yang bersifat regional atau anggotanya hanya terdiri dari wilayah tertentu saja. Anggota dari organisasi regional berasal dari suatu kawasan yang sama. Selanjutnya, definisi mengenai organisasi global adalah organisasi yang tidak terbatas pada kawasan tertentu, akan tetapi meliputi seluruh wilayah. Berikut nama-nama organisasi regional. Yang pertama ada NATO, SEATO, Pakta Warsawa, SENTO, ANZUS, SARC, APEC, Masyarakat Ekonomi Eropa, AFTA, KAFTA, dan yang terakhir ada NAFTA. Dan selanjutnya organisasi global yaitu OPEC, WTO, dan GATT. Di sini kami akan membahas mengenai organisasi regional. Yang pertama yaitu NATO. NATO bertujuan menjamin kebebasan dan keamanan negara-negara anggota melalui cara-cara politik dan militer. Secara politik, yaitu mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan bekerja sama dalam isu-isu pertahanan dan keamanan dalam mencegah konflik. Secara militer, berkomitmen untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Jika usaha diplomatik gagal, akan digunakan kekuatan militer untuk mengatasi konflik. Selanjutnya yaitu SEATO. SEATO merupakan aliansi dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan yang terbentuk pada September 1954 berdasarkan Konferensi Manila. Tujuan utama dari pendirian SEATO adalah untuk membendung arus komunisme di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Tujuannya yaitu mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok barat yaitu NATO. Latar belakang sebenarnya adalah keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Beberapa tujuan pembentukan Pakta Warsawa sebagai berikut, yaitu mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara blok timur, saling membantu jika salah satu negara anggota Pakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. SENTO, yaitu aliansi yang terbentuk di wilayah Timur Tengah ini diprakarsai oleh Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan Timur Tengah dari ancaman komunisme. Tetapi SENTO tidak dapat berbuat banyak ketika Uni Soviet melakukan perluasan pengaruhnya. Hubungan diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah pun terjalin dengan Mesir, Suriah, Irak, Yaman, Somalia, dan Libya. ANZUS. ANZUS didirikan oleh Amerika Serikat bersama Australia dan Selandia Baru. Inisiatif ketiga negara tersebut membentuk ANZUS tercapai pada tanggal 1 September tahun 1951 di San Francisco. ANZUS dibentuk bertujuan untuk mengkoordinasi pertahanan bersama, membendung pengaruh komunisme yang dianggap agresor di kawasan Asia Pasifik, dan meningkatkan kerjasama militer. SARC. Berdirinya SARC dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Tujuan dari SARC adalah untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting dalam organisasi SARC adalah ketika menerapkan South Free Trade Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. APEC. Tujuan didirikannya APEC adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC juga berpengaruh dalam meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia kepada seluruh anggota APEC mencapai 289,3 miliar US dollar atau 75% dari total perdagangan Indonesia hingga tahun 2011. Masyarakat Ekonomi Eropa. Organisasi ini bermanfaat dalam meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja khususnya bagi negara anggota ini.
Organisasi ini berubah nama menjadi Uni Eropa atau UE yang lebih terbuka lagi bagi negara non-anggota. Juga berpengaruh terhadap wilayah luar kawasan Uni Eropa. Seperti contoh Indonesia, dengan adanya organisasi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk diekspor ke dalam kawasan Eropa melalui Uni Eropa ataupun sebaliknya. AFTA. Indonesia tergabung dalam organisasi AFTA sejak tahun 1992 hingga sekarang. Pengaruh positif bergabungnya Indonesia dalam AFTA ini adalah Indonesia dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan banyak investasi dan pembaharuan teknologi melalui program-program AFTA. CAFTA, China ASEAN Free Trade Area, merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan Cina. Gagasan pendirian CAFTA berawal dari keinginan negara-negara ASEAN dan Cina untuk melakukan kerjasama dalam sektor perdagangan demi pertumbuhan ekonomi. NAFTA, North American Free Trade Agreement, merupakan organisasi ekonomi regional di kawasan Amerika Utara. Pendirian NAFTA bermula ketika Meksiko mengalami krisis ekonomi pada tahun 1980. Anggota NAFTA terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Indonesia juga merupakan negara yang mendapat pengaruh NAFTA, baik pengaruh negatif maupun positif. Dampak positif yang dirasakan adalah memperbesar jangkauan pasar ekspor Indonesia secara global, terutama di negara-negara anggota NAFTA. Selain itu, melalui kebijakan perdagangan bebas, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri. Selanjutnya yaitu organisasi global OPEC. OPEC adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan konsumsi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Saat itu, anggotanya hanya 5 negara saja. Sejak tahun 1965, markasnya bertempat di Wina, Austria. Pengaruh OPEC bagi Indonesia saat Indonesia masih bergabung, yaitu Indonesia menjadi dikenal dunia sebagai salah satu negara penghasil minyak. Yang kedua, Indonesia mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, Indonesia mendapat keuntungan mengenai riset tentang minyak. GATT. Latar belakang pembentukan GATT adalah salah satunya dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. GATT bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta mewujudkan liberalisasi perdagangan. GATT secara resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Hingga tahun 1994, GATT memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Namun, pada tahun 1994, GATT mengalami perubahan secara besar-besaran. Perubahan tersebut dibahas dalam perjanjian putaran Uruguay pada tahun 1994. Dalam perjanjian putaran Uruguay, peran dan fungsi GATT digantikan oleh World Trade Organization atau WTO yang terbentuk pada 1 Januari 1995. WTO. WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Keberadaan WTO berhasil mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Dan keberhasilan ini dikatakan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan menurunkan harga. Namun, organisasi ini telah menuai kritikan karena dianggap mengesampingkan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya dan dicap tidak demokratis, terutama akibat kurangnya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan ketimpangan kekurangan antara negara maju dengan negara yang berkembang. Jadi kesimpulannya yaitu organisasi regional dan global adalah organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah negaranya. Namun, keduanya memiliki batasan wilayah yang membuat organisasi ini menjadi berbeda. Jadi pada intinya, organisasi regional dan global ini tidak semuanya memiliki dampak atau pengaruh terhadap negara Indonesia secara langsung. Ini dikarenakan Indonesia memiliki prinsip atau sistem yaitu politik bebas aktif.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kami mengenai materi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.